Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rizka Ramadhani Putri, dan rekan saya, Atika Safira Ramadhani, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep tata dasar bahasa Indonesia. Yang pertama, ragam bahasa. Ragam bahasa pada hakikatnya adalah variasi penggunaan bahasa oleh para penutur bahasa itu. Dengan konsep itu, keberadaan bahasa Indonesia resmi atau baku dalam penggunaan bahasa Indonesia oleh para penuturnya merupakan salah satu bentuk variasi bahasa dari variasi bahasa Indonesia lainnya. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa bahasa Indonesia resmi digunakan pada tempat atau suasana yang resmi atau hal yang menjadi alasan dipergunakannya bahasa resmi tersebut. Ragam bahasa Indonesia dibedakan alwi berdasarkan penutur bahasa dan berdasarkan jenis pemakaian bahasa. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan penutur diperinci menurut tinjauan yang pertama daerah, yang kedua pendidikan, dan ketiga sikap penutur. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan jenis pemakaian bahasa diperinci menurut tinjauan yang pertama, bidang atau pokok persoalan, yang kedua, sarananya, dan yang ketiga, gangguan percampuran. Ragam-ragam bahasa Indonesia dapat dijelaskan berikut ini. Yang pertama, berdasarkan daerah asal penutur. Ditinjau berdasarkan daerah asal penutur, bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang Indonesia memiliki variasi atau ragam. Ragam-ragam bahasa Indonesia dari sudut daerah penutur ini sering disebut dengan logat. Dengan demikian, akan terdapat beberapa ragam bahasa Indonesia, yakni bahasa Indonesia logat Batak, logat Minangkabau, logat Jawa, logat Aceh, logat Sunda, logat Bali, logat Manado, logat Melayu, dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan pendidikan penutur. Berdasarkan sudut pandang pendidikan penuturnya, bahasa Indonesia dibedakan atas beberapa ragam atau variasi. Dari sudut itu, kelihatan bahwa bahasa Indonesia memiliki variasi penggunaannya. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang berpendidikan berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tidak berpendidikan. Oleh karena itu, dapat dibedakan adanya bahasa Indonesia ragam orang berpendidikan dan bahasa Indonesia ragam orang tidak berpendidikan. Yang ketiga, berdasarkan sikap penutur. Ragam bahasa Indonesia berdasarkan sikap penutur dapat dibedakan atas beberapa macam. Ragam bahasa Indonesia menurut sikap penutur disebut dengan langgam atau gaya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang digunakan para penutur berdasarkan sikapnya dapat dibedakan atas beberapa macam, yakni bahasa Indonesia ragam resmi, ragam akrab, ragam santai, dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan pokok persoalan. Setiap pokok persoalan atau bidang yang dibicarakan telah memperlihatkan bahwa variasi bahasa Indonesia sesuai dengan bidang itu. Ragam bahasa menurut pokok persoalan dibedakan atas ragam bahasa di bidang agama, politik, militer, teknik, kedokteran, seni, dan sebagainya. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang militer telah memperlihatkan kekhasannya atau berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang kedokteran. Begitu pula penggunaan istilah operasi dalam bidang kedokteran akan berbeda dengan penggunaan istilah operasi dalam bidang militer.
Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia berdasarkan sarana. Bahasa Indonesia dilihat berdasarkan sarananya dapat dibedakan atas ragam bahasa Indonesia lisan dan ragam bahasa Indonesia tulis. Bahasa Indonesia lisan masing-masing memiliki variasi dengan bahasa Indonesia tulis. Bahasa Indonesia tulis telah tidak lagi persis sama dengan bahasa Indonesia lisan. Hal itu terjadi karena bahasa Indonesia tulis telah diatur dengan sistem atau aturannya sendiri. Akhirnya, bahasa Indonesia lisan memiliki kekhasannya sendiri dan bahasa Indonesia tulis juga memiliki kekhasannya sendiri. Namun, kadang-kadang perlu dicermati bahwa tidak semua bahasa Indonesia yang dilisankan sebagai ragam lisan, karena mungkin yang lisan itu pada hakikatnya adalah bahasa Indonesia ragam tulis. Hal itu terjadi disebabkan oleh bahasa Indonesia ragam tulis yang dilisankan, seperti dalam berita radio, pembacaan naskah, dan pidato dengan menggunakan naskah. Bahasa ragam lisan jelas memiliki perbedaan dengan bahasa ragam tulis. Lyons mengemukakan bahwa secara mendasar perbedaan bahasa ragam lisan dan bahasa ragam tulis terlihat pada ciri yang pertama, perbedaan tingkat pementingan unsur gramatika, leksikal, prosodi, dan paralingual. Yang kedua, perbedaan kelengkapan unsur, dan yang ketiga, ada tidaknya sifat kespontanan. Berdasarkan ciri itu, akan terlihat secara nyata perbedaan antara bahasa ragam lisan dan ragam tulis. Pada intinya, ragam bahasa Indonesia lisan dan ragam bahasa Indonesia tulis dapat dilihat kekhasannya masing-masing dari aspek kosakata yang dimilikinya dan struktur kalimat yang digunakannya. Yang terakhir, ragam bahasa Indonesia berdasarkan gangguan percampuran. Bahasa Indonesia berdasarkan pemakaiannya telah memperlihatkan adanya ragam yang mengalami percampuran dengan bahasa asing dan ragam yang tidak mengalami percampuran. Hal itu terlihat apabila bahasa Indonesia digunakan oleh para penuturnya, terutama penutur di tingkat atas. Oleh karena itu, pada dasarnya bahasa Indonesia dapat dibedakan atas ragam bahasa Indonesia yang mengalami percampuran dan ragam bahasa Indonesia yang tidak mengalami percampuran. Untuk menambah khazanah pemikiran tentang ragam bahasa Indonesia, ada baiknya dikemukakan ragam kreatif bahasa Indonesia menurut Sudaryanto. Setidaknya, ada 5 ragam bahasa Indonesia menurut Sudaryanto, yakni yang pertama, bahasa Indonesia ragam jurnalistik, yang kedua, bahasa Indonesia ragam literer, yang ketiga, bahasa Indonesia ragam filosofik, yang keempat, bahasa Indonesia ragam akademik, dan yang kelima, bahasa Indonesia ragam bisnis. Bahasa Indonesia ragam jurnalistik berada di tengah keempat ragam yang lain. Bahasa Indonesia ragam jurnalistik eksis di tengah pengaruh keempat ragam yang lainnya. Kepolosan merupakan alas utama ragam jurnalistik dengan menggunakan daya lugas menginformasikan fakta. Ragam literer atau ragam sastra dengan alas utama kepekaan menggunakan daya kejut mengimajinasi. Ragam filosofik muncul dengan alas kearifan menggunakan daya tualang berkontemplasi atau daya renung. Ragam akademik menggunakan alas kejernihan dengan daya canggih mengabstraksi. Yang terakhir, ragam bisnis menggunakan alas keramahan dengan daya jerat menyugesti. Bagian 2, fungsi bahasa baku. Ada 4 fungsi bahasa Indonesia baku menurut Alwi. Yang pertama, fungsi pemersatu. Fungsi pemersatu berarti bahasa Indonesia baku diharapkan mampu untuk menyatukan penutur yang berbeda ragam bahasa Indonesia yang digunakannya.
Yang kedua, fungsi pemberi kekhasan. Fungsi pemberi kekhasan berarti bahasa Indonesia baku akan mampu membedakannya dengan ragam bahasa Indonesia lainnya, maupun dengan bahasa lainnya terutama di negara tetangganya. Yang ketiga, fungsi pembawa wibawa. Fungsi pembawa wibawa berarti bahasa Indonesia baku yang digunakan penutur bahasa Indonesia akan memperlihatkan wibawa bagi penuturnya di antara penutur-penuturnya sendiri. Yang keempat, fungsi sebagai kerangka acuan. Fungsi sebagai kerangka acuan berarti bahasa Indonesia baku merupakan tolak ukur untuk menentukan benar atau tidaknya pemakaian bahasa oleh penutur maupun golongan. Bagian 3, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Sedangkan bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan aturan atau kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Bahasa Indonesia yang baik itu berbeda konsepnya dengan bahasa Indonesia yang benar. Sehingga bahasa Indonesia yang baik belum tentu benar dan sebaliknya bahasa Indonesia yang benar juga belum tentu baik. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.